Salam, salam damai sejahtera bagi saudara-saudari semua. Saya Pendeta Ripaldi, hari ini akan membawakan renungan dalam program BSJD GKI. Sobat BSJD, mari bersama kita membaca satu bagian ayat firman Tuhan dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Setiap pemberitaan yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sobat BSJD yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah persepsi yang benar tentang Allah. Sobat BSJD, apakah sobat pernah merasa mengalami pencobaan yang sangat berat? Jika demikian, bagaimana persepsi sobat tentang sumber pencobaan tersebut? Pastinya setiap orang memiliki pergumulan yang beragam. Ada yang bergumul dengan suami atau istri, ada yang bergumul dengan anak, ada yang bergumul dengan pekerjaan yang sulit, orang tua, bahkan bergumul dengan sakit penyakit. Dalam situasi yang demikian, bahkan mungkin ada yang berpandangan bahwa hal tersebut merupakan sebuah pencobaan berat yang sedang dialami, sehingga kadang berpikir bahwa Tuhan memberikan pencobaan yang sangat berat dalam hidupnya. Dalam ayat firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Yakobus memberikan sebuah pengajaran yang benar terkait ini. Ia ingin menekankan satu hal, bahwa Allah tidak mencobai seseorang. Sebab jika demikian berarti ia menggunakan hal-hal yang bersifat jahat untuk menilai iman seseorang. Seperti yang disampaikan dalam ayat yang ke-13 hingga yang ke-14 di pasal yang pertama. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi bagi Yakobus jelas, Allah tidak pernah mencobai siapapun. Oleh sebab itu, Yakobus menolak pemikiran yang keliru bahwa Allah pun turut mencobai seseorang. Sebab pemikiran yang demikian adalah persepsi yang salah tentang Allah. Jika demikian, seolah-olah bertentangan dengan salah satu dari sifat Allah yang sering digambarkan kepada kita, bahwa Ia penuh dengan kebaikan. Karenanya Yakobus mengecam pemikiran yang keliru tersebut, sehingga dalam ayat yang ke-16 di pasal yang pertama ia menuliskan, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Pemikiran yang menempatkan Allah sebagai sumber pencobaan merupakan pemikiran yang keliru, bahkan sesat. Sehingga ia kemudian menuliskan dalam pasal yang pertama ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Setiap pemberitaan yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi sifat Allah yakni memberikan suatu hal yang baik, anugerah yang sempurna, bahkan kebaikannya tetap. Ini adalah persepsi yang benar tentang Allah.
dalam situasi yang sulit. Oleh sebab itu dikatakan bahwa dirinya tidak pernah berubah, kebaikannya tetap sama, dan ia adalah sumber terang. Dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17, kita belajar bahwa Allah konsisten dan kebaikan sebagai sifatnya. Ia tidak pernah berubah. Sehingga dengan demikian kita belajar bahwa Allah tidak pernah mendatangkan keburukan dalam kehidupan kita. Sifat itu tidak ada pada dirinya, melainkan ia tetap pada kebaikan dalam dirinya. Oleh sebab itu, jika kita mengalami pergumulan yang sangat berat, ingatlah dan teruslah berharap pada Allah, sebab Ia akan memberikan kebaikan, bahkan anugerah yang sempurna bagi kita untuk memulihkan keadaan kita. Mari membangun persepsi yang benar tentang Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah memberikan hal yang buruk dalam kehidupan kami. Bantulah kami agar senantiasa memiliki persepsi yang benar tentang-Mu, sebab kebaikan-Mu selalu nyata bagi kami. Oleh sebab itu, kuatkan kami ya Tuhan, untuk terus menjalani hidup dan selalu mensyukuri-Nya. Sebab Engkau senantiasa hadir menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.